what lies within it. Hear, hear. Hear, hear. Do you know me? Setelah mendigitisasi seluruh kaset yang ia restorasi beserta misteri yang ada di dalamnya, Dan akhirnya mengetahui Camry Set yang selama ini tempati adalah sebuah bangunan bekas apartemen Fisher yang juga merupakan tempat kediaman Foss yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Namun bedanya tidak seperti di Fisher, lantunan doa yang digumamkan menggunakan sebuah alat pengeras suara digital yang sudah direkam untuk melengkapi proses ritual persembahan tumbal manusia kepada dewa sekaligus iblis yang mereka yakini yaitu entitas yang bernama Kalego, yang pada kemunculannya membuat Dan harus menghancurkan beberapa monitor, dan anehnya ketika monitor tersebut dihancurkan, ia pun menghilang begitu saja. Mungkinkah monitor tersebut ia gunakan sebagai portal penghubung antar dimensinya? Mari langsung saja kita simak pembahasannya untuk episode The Ferryman. Dan yang terbangun dari tidurnya yang sebelumnya ia dibikin pingsan, kini ia berada di kediamannya dan mencoba menghubungi LMZ dengan meminjam ponsel milik penghuni apartemen sebelahnya. Karena entah kenapa ponsel miliknya tidak ada di dalam tasnya. Ketika dihubungi rupanya tidak tersambung, maka ia pun dengan segera mendatangi Davenport di perusahaan miliknya, LMZ. Where is he? Please have a seat. Mr. Davenport will be right with you. Sesampainya di sana melalui konferensi video, dia menanyakan kenapa tiba-tiba ia berada di apartemennya. Davenport beralasan Dan hanya kelelahan hingga membuatnya pingsan dan menyuruh tim medis untuk memulangkannya, juga memberikannya keterangan bahwa hal tersebut ada rekam medisnya. Padahal Dan mengetahui dengan asumsinya yang membuatnya pingsan adalah Davenport itu sendiri, serta dengan memperkerjakannya di Camry Set untuk mendigitisasi seluruh kaset rekaman. Sama halnya dengan Thomas Bellows, Dan menduga Davenport hanya ingin mengetahui rencana dan mengikuti jejak saudaranya yaitu Samuel. Namun Davenport menyangkal bahwa tidak mungkin seorang pemilik salah satu dari 500 perusahaan teratas di dunia mempercayai hal mistis. Ia juga menambahkan ada bukti rekaman pengerusakan yang Dan lakukan dan mengancam Dan dengan menuntut jika tetap kekeh akan tuduhan hal mistis terhadapnya. Take the money. Go back to your life. Jika dilihat dari atas, tempat di mana Dan berdiri di halaman gedung LMG terlihat jelas ada sebuah simbol kultus. Mungkinkah ini menandakan bahwa LMG ada kaitannya dengan kultus tersebut? Ketika berada di apartemennya, ia ditemui Mark dengan membawa sebuah proyektor. Namun sebelum itu, Dan memperlihatkan sebuah rekaman Thomas Bellows padanya. Sama halnya dengan Dan, Thomas juga melihat hal yang sama, sebuah penampakan makhluk aneh pada layar monitor yang jelas ia bukan manusia. Lalu Mark bilang orang-orang zaman dahulu percaya sebuah kaset film bisa merekam berbagai hal aneh yang tak kasat mata, hantu, roh, maupun iblis. Kemudian ia menunjukkan kepada Dan semua koleksi barang peninggalan milik William Crest. Tentunya hal ini ia rahasiakan karena tak enak hati bahwasanya semua barang tersebut ia dapatkan dari Jill, mantan pacarnya si Dan. William Crest mengumpulkan semua barang-barang ini karena terobsesi kultus yang bernama Perkumpulan Foss, yang dahulu kala muncul di New York setelah Perang Dunia Pertama yang dirintis oleh 3 bersaudara yaitu Jonah, Lucas, dan Iris Foss. Mereka terobsesi hal-hal keji seperti tumbal manusia, ilmu hitam, dan lain sebagainya, yang panduannya berasal dari sebuah buku ordo penyihir yang bernama Baldung. Dan lambangnya ini sama persis seperti yang tertera pada buku kompendium sihir yang Melody temukan di gereja. Mungkinkah Melody merupakan keturunan dari ordo penyihir? Karena sejauh ini ada 2 fakta, yaitu kalung cincin yang ia miliki sama seperti lambang dari Baldung itu sendiri, dan ia memiliki kelebihan yang seperti Samuel katakan di episode sebelumnya, Melody adalah orang yang ia cari karena karakteristik khusus yang ia miliki dapat mewujudkan proses ritual kejinya. Namun belum diketahui kelebihan seperti apa yang dimiliki si Melody ini. Kembali ke Mark yang menjelaskan riwayat masing-masing dari beberapa barang peninggalan William Crest, termasuk nama dari si patung entitas ini yang pengambilan fotonya entah di mana, dan terlihat ada banyak berbagai barang di sana. Kemudian Mark memberikan salinan film snap yang pada akhirnya ditemukan Ivy Crest sebelum sepeninggalannya yang ditanyakan Cassandra dan Samuel di dalam rekaman si Melody yang direstorasi tempo hari. He's an actress currently starring off-Broadway in 3. Tracked one down, had a copy in his things. That I know of. All the footage was lost after the accident. Berdasarkan informasi yang Mark dapatkan dari Jill tentang komunitas Foss, ia menceritakan akhir dari komunitas tersebut yang dahulu kala kediaman Foss terbakar pada tahun 1924 dan kultus yang dipimpin Iris Foss menghilang tanpa jejak. Namun anehnya film snap ini selamat. Hingga bertahun-tahun setelahnya, seorang sutradara film bernama William Crest menonton film ini di sebuah pesta bujang yang pada akhirnya ia terobsesi untuk membuat film Circle. Dan seluruh bahan film tersebut ia cari bertahun-tahun berdasarkan penyelidikan tentang seluk-beluk keluarga Foss. Jadi bisa dipastikan film snap ini adalah film dokumenter milik komunitas
Voss itu sendiri. Namun belum diketahui siapa orang pertama yang menemukan film senap ini setelah kebakaran yang menimpa kediaman Voss dan apa penyebab kebakaran tersebut. Lalu Mark memperlihatkan beberapa foto milik keluarga Voss, ayah dan ibu Iris Voss, beserta kedua saudaranya yang masing-masing foto memiliki sebuah penampakan. Hingga mereka memotret ratusan foto karena saking terobsesinya dengan hal mistis. Namun tidak hanya foto arwah dan hantu saja, Mark merasa mereka mencoba melihat hal lain yang dimana hasil potret penampakannya berbeda dari sebelumnya yang hanya berbentuk bulatan-bulatan kecil. Namun penampakan yang ada pada foto Iris ini terlihat seperti makhluk aneh tinggi besar yang sepertinya ini sosok Kalego yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan yang melihat foto Iris nampak tak asing dengannya. Ternyata sosok Iris ini yang dilukis Annabelle yang Dan lihat ketika ia masih merestorasi. It's the woman Annabelle was painting. Dengan proyektor yang Mark dapatkan, kemudian mereka berdua memutar kembali film senap yang sebelumnya sudah mereka tonton. Yang diketahui, Mark melihatnya dengan Jill, sedangkan Dan melihat filmnya melalui rekaman si Melody. Yang keduanya sama-sama belum sempat mengetahui akhir dari film tersebut. Namun sebelum itu, kita diperlihatkan flashback awal mula pembuatan film senap ini. Pada tahun 1924, di kota New York, seorang wanita muda bernama Rose melamar pekerjaan menjadi seorang pembantu di kediaman Voss. Karena saat itu keluarga Voss mencari seorang pembantu wanita, yang dimana majikannya adalah Iris dan kedua saudaranya. Mereka bertiga seorang konglomerat yang mengelola perusahaan industri peninggalan kedua orang tuanya. Di balik privilege yang mereka miliki, keluarga Voss dikenal dengan keluarga yang aneh karena memiliki obsesi berlebihan pada hal-hal yang berbau mistis. 4 tahun yang lalu, Rose bersama kedua orang tuanya dan saudarinya datang ke New York dengan menaiki sebuah kapal, namun karena penyakit demam tifoid atau tipes, kedua orang tuanya dan saudarinya meninggal. Yang kini Rose hanya tinggal sebatang kara dan ia menggantikan posisi pelayan sebelumnya yang bernama Anna yang beberapa pekan lalu pergi begitu saja. Kemudian Rose melihat kotak musik. Iris mengatakan lagu tersebut adalah sebuah lagu daerah. Nadanya mirip dengan Ritual Twister yang rupanya nada lagu tersebut sudah ada sejak di zaman ini. It's an old folk song. Do you like babies? Because I've been hoping for a child for a very long time. Iris rupanya sudah menikah. Dahulu suaminya meninggal karena gugur di medan perang dan kini ia sudah begitu lama mendambakan seorang anak. Mengetahui riwayat hidup serta kondisi Rose saat ini, ia menganggap Rose sangat istimewa dan merasa bahwa Rose mampu menampung dunia baru di dalam dirinya. Lagi-lagi kalimat ini, mungkinkah akan terjadi sesuatu padanya? Namun sepertinya Rose tidak paham apa yang dikatakan Iris. I think you're capable of holding a whole new world inside of you. I hope so, miss. Tiba-tiba datang kedua saudara Iris, Lucas dan Jonah, dengan membawa sebuah box yang saat box tersebut dibuka, isinya adalah sebuah patung Kalego yang entah didapatkan dari mana. Yang pasti patung tersebut merupakan sebuah impian yang selama ini ia cari. What is it? Everything you've ever dreamed of. Malamnya Iris nampak bersiap untuk sebuah pesta. Kalung liontin yang ia kenakan sama seperti yang dimiliki Cassandra yang kemudian diberikan pada Annabelle. Iris sendiri bilang bahwa kalung ini konon terbuat dari komet. Jadi sejak kapan sebenarnya keberadaan kalung liontin tersebut? Mungkinkah sudah sejak puluhan tahun yang lalu? Karena sesuai dengan opening credit scene di episode kali ini, komet Charon jatuh ke bumi setiap 70,6 tahun sekali, yang dimana nama dari komet tersebut diambil dari tukang perahu Hades. Dalam mitologi Yunani, Charon adalah tukang perahu yang mengangkut jiwa-jiwa orang mati melintasi perairan Hades atau disebut dunia bawah ke pengadilan yang akan menentukan tempat terakhir mereka. Komet ini ditemukan pada tahun 1784 yang secara geologis nampaknya dahulu terdiri dari sepasang komet. Salah satunya diyakini jatuh ke permukaan bumi jutaan tahun yang lalu, meninggalkan permata yang langka bernama Charonite, dan liontin yang Iris kenakan merupakan sebagian kecil dari kepingan permata tersebut. Kembali ke benang merah, Iris mengatakan bahwa sebentar lagi komet tersebut akan melintasi bumi dan keluarga Voss akan merayakannya saat komet tersebut melintas, yang secara bersamaan pada waktu itu pula akan menipisnya tabir di antara dua dunia. Namun Rose nampak tak paham apa yang dikatakan Iris. Not to mention the thinning of the veil between the worlds. What worlds, miss? Come, let's go greet our guests. Di antara beberapa tamu undangan yang hadir ada seorang wanita yang bernama Emma Chile. Namun Iris nampak tidak begitu mengenalnya. Emma bilang mungkin Lucas lupa tidak memberitahukan akan kedatangannya. Emma mengklaim dirinya sebagai seorang penyair. Ia ingin terlibat perkumpulan Voss dan ikut serta dalam ritual pemanggilan arwah. Dan Iris pun mengizinkannya untuk bergabung. I believe we've met. Emma Trelay. I want to be here for the return. And so you shall.
Kemudian Iris sang pemimpin kultus memberikan instruksi kepada kedua saudaranya, Lucas dan Jonah, dan diikuti para tamu undangan sekaligus komunitasnya, bahwa ritual pemanggilan akan segera dimulai. Setelah semuanya berkumpul, ia memperlihatkan patung Kalego yang Lucas dapatkan entah di mana yang sepertinya butuh taruhan nyawa untuk menemukan patung tersebut. Dan dengan adanya entitas ini, Iris ingin semua orang yang ada di dalam komunitasnya bersedia membantu mewujudkan dunia baru. Lalu ritual pun dimulai, diawali dengan Jonah yang membunyikan garpu tala dan dilanjutkan Iris yang membacakan mantra pemanggilan serta diiringi dengan lagu yang digumamkan para komunitas pos. Call forth our devotion to the other world. Khroba fishtor Kalego. Setelah mengucapkan sebuah mantra, Lucas kemudian memotretnya berkali-kali, berharap ada sebuah penampakan makhluk Kalego untuk membuktikan bahwa ia hadir atas ritual pemanggilan. Dan jika kehadirannya terbukti melalui sebuah penampakan, maka kultus Fos sepertinya akan menuju ke tahap ritual selanjutnya. I said, it's not our business. Di zaman itu mencetak foto tidak semudah zaman sekarang, yaitu harus melalui proses pencucian. Seusai pencucian foto, rupanya benar saja iblis Kalego menampakkan dirinya di samping Iris meski terlihat berkabut. Dan dengan obsesinya terhadap hal-hal mistis, ia pun sepertinya ingin mencoba apa jadinya jika tidak hanya difoto saja, namun direkam menggunakan kamera film yang mungkin ia ingin melihat jelas bagaimana makhluk tersebut berinteraksi. Imagine what we might see with a motion picture camera. It's working. He's with us. Keesokan harinya, ketika Rose hendak pergi ke dapur, entah kenapa ia mendapati Iris bersimbah darah. Ketika usai melakukan pemeriksaan, dokter berpesan jika terus berusaha hamil, ia akan mati. Rupanya Iris sedang hamil dan kejadian semalam sepertinya sebuah pendarahan pada rahimnya. Iris percaya pengabdiannya dapat memberinya bayi. Rose bertanya pengabdian kepada siapa, lalu ia berbicara tentang dunia lain yang diperintah oleh makhluk yang cukup kuat untuk memberikan kekayaan, kedamaian, dan kehidupan abadi. Dewa yang bisa menghubungkan seseorang dengan mereka yang sudah tiada, yang bisa menyembuhkan serta menghancurkan. Namun Rose tidak begitu percaya karena dunia lain dan juga dewa lain kedengarannya hanya sebuah mimpi. Kemudian ia memeluk Rose dan berharap semoga kelak putrinya lahir mirip dengannya. I would say it sounds like a dream. She'll be a daughter like you. Esoknya Rose sedang menggosok lantai dapur yang rupanya ia sedang membersihkan jamur, warna dan polanya mirip seperti di Visor. Ternyata ini awal mula kemunculannya. Jamur ini muncul di antara ubin, ruang bawah tanah, di dapur, dan di berbagai tempat lainnya. Kemudian Iris menyuruh Rose untuk berhenti. Ia membuktikan kepada Rose harapannya bukan sekedar mimpi. Iris mengatakan kemunculan jamur ini adalah buah dari iman dan pengabdian para komunitas Fos. Ia bilang tubuh dan darahnya menerobos tabir di antara dua dunia. Blood. They're pushing through the veil. Saat tengah malam, Rose terbangun. Ia merasa ada sesuatu di dalam mulutnya, namun sepertinya bukan apa-apa. Kemudian ia mendengar ada seseorang. Ketika dipergoki, rupanya Emma mengambil sebuah buku yang menurut Rose sendiri, buku tersebut milik majikannya. Namun Emma mengklaim bahwa buku ini bukan milik Iris. Rupanya ini siasat Emma yang menawarkan diri ingin bergabung dengan komunitas Fos yang tujuan sebenarnya hanya untuk mengambil buku ini. Emma menanyakan kepada Rose terkait janji manis yang Iris berikan padanya, termasuk janji untuk menampung dunia baru di dalam diri si Rose ini. Kemudian datang Iris, rupanya ia mengetahui bahwa Emma adalah seorang baldung, karena mungkin tidak sembarangan orang yang mengetahui isi buku tersebut. Dahulu kaum baldung membuangnya bagaikan sampah, namun Emma bilang hal tersebut dilakukan agar umat manusia aman dan tidak menyalahgunakan buku ini dari pengaruh iblis. Emma meragukan apakah Iris benar-benar paham dampak yang dilakukannya dengan membuka tabir antar dua dunia. Mungkin maksudnya membuka gerbang antar dimensi Kalego dan dimensi saat ini. Iris berkata tujuan yang dilakukannya, ia ingin menolong umat manusia dari kesengsaraan dunia ini. Lalu Emma membantah apapun yang ada di dalam sana, ia bukanlah dewa dan bukan penyelamat. Ia kekuatan yang penuh kehancuran bagi semua orang. Rupanya keberadaan Kalego di dunia lain adalah kesalahan besar yang dilakukan kaum Baldung karena mereka membebaskannya. Mungkinkah Kalego dahulu pernah bersama kaumnya? Karena mengingat scene ketika Melody menemukan buku kompendium sihir di gereja, terlihat sosok mirip Kalego yang berada di antara para kaum Baldung. Yang ketika mereka membebaskannya, entah kenapa membuat sebagian dari ordo penyihir ini hampir punah. Yang kini hanya menyisa-nyisakan segelintir saja dari mereka. Dan kedatangan Emma hanya ingin mengambil buku tersebut agar tidak disalahgunakan lagi. Yang isi dari buku ini sepertinya sebuah mantra pemanggilan yang dimana kekuatan mantra bereaksi ketika dilakukan pembacaan pada buku tersebut. Seperti yang Iris lakukan dengan komunitasnya. Emma ingin memastikan bahwa kesalahan yang dilakukan kaumnya tak terulang kembali. Makes that mistake again.
Tiba-tiba Jonah muncul dengan menodongkan pistol. Emma yang terkejut sepertinya ia berusaha mengelabui Jonah dengan mengancam akan membakar buku tersebut agar ia tidak menarik pelatuknya. Namun Jonah tetap mengarahkan pistol lalu ia pun menembak tepat mengenai jantungnya. Rupanya benar saja, Iris bilang buku tersebut tidak bisa dibakar. Emma hanya ingin mengelabui Jonah agar tidak menembaknya. Lucas yang mengetahui kegaduhan tersebut, ia menghampiri dan begitu dicek rupanya Emma sudah tidak tertolong. Iris menyayangkan kejadian ini karena ia tidak sempat mencari orang untuk menggantikannya, yang dimana keberadaan Emma sangat dibutuhkan untuk ritual pemanggilan. Kemudian Iris berencana membawa jasadnya ke bak mandi dan menyuruh Lucas untuk mengumpulkan darahnya. To the bathtub, collect all the blood we can. What did she say to you? I don't remember. Put this all out of your head. Singkat cerita, kini tiba saatnya untuk malam perayaan komet Charon. Seperti yang dikatakan Iris sebelumnya, ketika komet tersebut melintasi bumi yang dimana ia terlihat setiap 70,6 tahun sekali. Keluarga Voss beserta para komunitasnya merayakan kemunculan komet ini. Karena ada beberapa hal yang mereka percaya ketika komet tersebut muncul. Ia mendatangkan nasib baik, rezeki, serta bersama dengan kemunculan komet ini, tabir di antara dua dunia mulai menipis. Di malam perayaan ini, Iris memberikan Rose gaun dan kalung liontin miliknya. Serta ia pun mengajak Rose untuk menyaksikan munculnya komet tersebut. Can you see it? Yes. Kemudian Iris melihat Lucas nampak pergi meninggalkan pesta. Ketika ditemui benar saja, Lucas berniat meninggalkan keluarga Voss dan komunitasnya. Yang sepertinya Lucas mulai kesal ketika terjadi pembunuhan yang Jonah lakukan tanpa pertanggungjawaban. Meski Lucas sudah banyak berkorban demi obsesi saudaranya yang diketahui tempo hari yang Iris katakan ia sampai mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan patung Kalego. Namun untuk kali ini ia menolak untuk mengikuti saudaranya karena ia muak dengan tindakan Iris yang sudah lewat batas. Dengan adanya darah dari kematian seorang Baldung, ditambah lagi malam ini Iris akan menggunakan orang-orang di dalam sebagai aksinya untuk tujuan yang tidak wajar, yang semata-mata hanya untuk seorang anak. Iris beralasan ini adalah tujuan sang ayah yang dahulu semasa hidupnya mencari cara untuk mewujudkan dunia baru. Namun Lucas berusaha menyadarkan bahwa yang dilakukan Iris tidak wajar. Masalah peperangan, kemiskinan, dan ketidakadilan dalam hidup, semua manusia harus mencari cara sendiri untuk melaluinya. Karena setiap manusia pada dasarnya pasti akan mati, yang dimana kematian tersebut sudah ditakdirkan dengan pelantara kematian yang berbeda-beda. Be a part of this. Are you alright, miss? Setelahnya Iris kembali ke acara pesta, ia bersulang untuk merayakan komet Charon dengan diiringi lantunan musik Other Worlds, yang tema lagu ini sepertinya diperuntukkan pada dua dimensi, salah satunya dimensi Kalego. The great night sky and all that lies within it. Here, here. Here, here. Di keramaian suasana pesta, Iris mengajak beberapa orang yang sepertinya hanya pengikut kultusnya saja, termasuk Rose, ke sebuah ruang bawah tanah, dan ternyata ini adalah ruangan di mana ritual tumbal manusia dilakukan. Rose dengan lugunya mengikuti Iris dan tidak menyadari apa yang akan terjadi padanya. Di ruangan ini nampak beberapa orang memegang sebuah topeng serta Jonah dengan kamera filmnya yang akan dia gunakan ketika ritual dimulai. Tua belde also ene. Seperti yang dikatakan Iris sebelumnya, ia ingin proses ritual selanjutnya direkam dengan kamera film, dan ini adalah awal mula pembuatan film Snap sekaligus akhir dari flashback yang menceritakan riwayatnya sebagai dalang dari terciptanya kultus sesat. Yang diistilahkan pada episode ini, ia adalah The Ferryman. Seusai dengan mantra pemanggilan, kemudian Iris membuka buku dan membaca satu bait mantra yang ada di dalamnya. Dan setelah itu, para pengikutnya mulai memakai topeng kemudian bergumam melantunkan nada ritualnya. Ia pun membaca bait mantra selanjutnya. Kini terjawab sudah siapa orang di balik suara yang menyebut Kalego ketika melodi memergoki ritual komunitas Visser, yang pada saat itu sepertinya hanya diputar melalui pemutar suara. Kembali ke Iris, dengan darah Emma yang ia kumpulkan saat kematiannya, ia menumpahkannya di atas patung Kalego. Kemudian Iris memanggil Rose untuk mendekat, yang saat itu Rose terlihat begitu senang karena sebenarnya tidak mengetahui bahwa ia akan dijadikan tumbal. Blood. Kom forth, Kalego. Ketika Rose sudah tewas, Iris melanjutkan mantranya dan tiba-tiba muncul cahaya dari langit-langit. Terlihat Iris seperti kebingungan dengan kemunculan cahaya ini. Dan benar apa yang dikatakan Emma, pada dasarnya Iris tidak paham dampak seperti apa ketika membuka tabir antar dua dunia. Yang dampak energi dari cahaya tersebut rupanya membakar seisi ruangan dan berakhirlah sudah kultus Voss yang anehnya hanya menyisakan film Snap ini.
dan Mark yang usai menonton rekaman film Snap. Kesimpulan yang mereka ambil dari rekaman ini, Wastu Falls terbakar, begitu juga sama halnya dengan apartemen Fisher. Iris memanggil iblis Kalego dengan ritual biadab dan begitu pula dengan Samuel tentu ingin mencoba hal yang sama. Namun ritual Fisher tidak ada di dalam kaset melodi. Rekamannya hanya berakhir ketika ia dibawa ke RSJ Rockland oleh ayah Dan. Mark berasumsi kemungkinan Samuel menjemputnya dan melanjutkan ritual tersebut dengan mengorbankan melodi. Lalu Dan bilang Samuel memang membutuhkan melodi namun tidak untuk dikorbankan. Dan bersikeras pasti ada seseorang yang mengetahui awal mula kebakaran di Fisher. Tapi mustahil bagi Mark karena seluruh daftar nama orang hilang yang Dan berikan di apartemen tersebut tidak berhasil ia temukan. Seolah-olah mereka hilang dari muka bumi. Lalu Dan teringat dengan Annabelle di rekaman melodi yang saat itu dibawa ke rumah sakit. Ia ingin menemuinya, yang mestinya kini berusia 50 tahun yang kemungkinan masih hidup. Akan tetapi Mark ingin mengakhiri pencarian ini karena ia rasa segala hal yang berkaitan dengan kejadian tersebut adalah sebuah kutukan. Lagi pula tidak akan menghidupkan kembali melodi. Lalu Dan bilang setidaknya bisa mencari arti dari kematian melodi dan keterlibatan ayahnya. Karena Dan begitu iba pada melodi yang semasa hidupnya belum menemukan jati diri serta asal-usulnya. Mark yang begitu solid, ia bersedia mencari Annabelle dengan melacak nama belakangnya yaitu Cho. Yang dimana Dan mengetahui nama belakang tersebut di rekaman melodi ketika pihak rumah sakit memberitahukan keberadaan Annabelle. Hello? Melody Pendris? Yes? Center? We're calling about a patient named Annabelle Cho. Ternyata selama ini Annabelle berada di Rockland. Tidak diketahui entah siapa yang membawanya. Saat ditemui, rupanya Annabelle mengenal Dan dan ketika memasuki kamarnya, terlihat dinding dipenuhi dengan lukisan Melody. Annabelle mengatakan bahwa Melody menunggunya di dunia lain. Ia berada di sana seperti Iris dan Annabelle ingin Dan mengeluarkannya. Are you Dan? Do you know me? She's been waiting. She's in there, just like Iris was. You need to get her out. Demikian alur untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang terlewat, mending tonton sendiri deh di link yang disediain Mbak Google. Terima kasih yang udah nonton and we'll see you next time.